Di banyak situasi, kita butuh keputusan ahli dengan cepat, bahkan saat pakarnya tidak ada di ruangan. Disinilah sistem pakar menjadi penting karena ia mencoba meniru cara seorang ahli menalar sebuah masalah. Bayangkan pengetahuan dokter, analis, atau teknisi bisa diakses kapan saja, lalu dipakai berulang dengan cara yang konsisten. Itu membuat keahlian tidak hanya bergantung pada satu orang. Gagasan ini bukan hal baru. Dalam sejarah AI, ada Dendral untuk analisis kimia dan Mykin untuk membantu diagnosis infeksi. Keduanya menunjukkan bahwa pengetahuan pakar bisa dituangkan ke dalam sistem. Lewat video ini, kita akan melihat bagaimana sistem pakar bekerja, mengapa pendekatan ini masih relevan, dan di mana batas kemampuannya. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah pada tingkat yang mendekati seorang pakar di bidang tertentu. Kuncinya ada pada pengetahuan domain yang dikumpulkan disusun lalu dipakai sistem untuk menarik kesimpulan. Jadi fokusnya bukan sekadar menghitung tetapi menalar. Pendekatan ini berkembang dari kebutuhan untuk menyimpan dan menggunakan keahlian manusia secara sistematis. Karena itu, sejarah singkatnya penting untuk memahami kenapa arsitekturnya dibangun seperti sekarang. Setelah definisinya jelas, kita akan masuk ke 6 komponen utama yang membuat sebuah sistem pakar bisa berjalan. Lalu kita bahas rule-based system, yaitu pendekatan yang memakai aturan if-then untuk mencocokkan fakta dan menghasilkan keputusan. Terakhir, kita lihat kelebihan, keterbatasan, contoh penerapan, dan satu studi kasus diagnosis gizi buruk pada balita agar konsepnya terasa lebih nyata. Mari lihat arsitektur dasarnya. Sebuah sistem pakar biasanya dibangun dari 6 komponen yang saling terhubung, bukan bagian yang berdiri sendiri. Yang pertama adalah knowledge base. Disinilah fakta, aturan, dan pengetahuan dari pakar domain disimpan sebagai sumber utama penalaran. Yang kedua adalah inference engine. Bagian ini bisa dianggap sebagai mesin berpikir yang membaca aturan, mencocokkan fakta, lalu memilih langkah penalaran berikutnya. Yang ketiga adalah working memory. Tempat ini menampung fakta yang sedang aktif dipakai selama proses konsultasi atau penelusuran berjalan. Yang keempat adalah user interface. Lewat bagian inilah pengguna memasukkan data, menjawab pertanyaan, dan menerima hasil dari sistem. Yang kelima adalah explanation facility. Fitur ini penting karena sistem pakar yang baik tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga bisa menjelaskan kenapa jawaban itu muncul. Yang keenam adalah knowledge acquisition. Ini adalah proses mengambil pengetahuan dari pakar, dokumen, atau observasi, lalu mengubahnya menjadi representasi yang bisa dipakai sistem. Kalau disederhanakan, knowledge acquisition mengisi knowledge base, inference engine memproses aturan, working memory menyimpan fakta aktif, antarmuka menghubungkan pengguna, dan explanation facility menerangkan hasilnya. Dengan memahami 6 komponen ini, kita punya peta yang jelas sebelum masuk ke mekanisme rule-based system. Rule-based system bekerja dengan aturan berbentuk if-then. Bagian if berisi kondisi, sedangkan bagian then berisi aksi atau kesimpulan yang dijalankan jika kondisi terpenuhi. Prosesnya biasanya bergerak dalam siklus yang berulang. Sistem membaca fakta yang tersedia, lalu mulai mencari aturan mana yang cocok dengan fakta itu. Tahap pertama disebut match. Pada tahap ini, setiap aturan dibandingkan dengan isi working memory untuk melihat kondisi mana yang terpenuhi. Kalau lebih dari satu aturan cocok, sistem membentuk conflict set. Artinya ada beberapa kandidat aturan yang sama-sama bisa dijalankan. Tahap berikutnya adalah select. Di sini sistem memilih satu aturan dari conflict set memakai strategi tertentu, bukan memilih secara acak. Setelah itu masuk ke execute, aturan yang terpilih dijalankan, lalu sistem bisa menambah fakta baru, mengubah status, atau menghasilkan kesimpulan sementara. Begitu working memory berubah, siklus kembali ke tahap match. Karena itu, rule-based system terasa seperti menelusuri masalah sedikit demi sedikit sampai tujuan tercapai.
Jadi inti mekanismenya sederhana, cocokkan fakta, pilih aturan terbaik, jalankan aksi, lalu ulangi selama masih ada aturan yang relevan. Saat beberapa aturan sama-sama cocok, sistem perlu cara untuk menentukan mana yang dijalankan lebih dulu. Disinilah conflict resolution berperan. Strategi pertama adalah spesifisitas. Aturan yang kondisinya lebih rinci biasanya dipilih karena dianggap membawa keputusan yang lebih tepat. Misalnya, aturan dengan 3 syarat sering lebih diprioritaskan daripada aturan dengan 1 syarat karena ia menggambarkan situasi yang lebih khusus. Strategi kedua adalah urutan aturan. Kalau sejak awal aturan sudah disusun berdasarkan prioritas, sistem bisa mengikuti urutan itu saat memilih. Strategi ketiga adalah kebaruan fakta. Aturan yang memakai fakta paling baru kadang diprioritaskan karena dianggap paling relevan dengan kondisi terbaru. 3 strategi ini membantu sistem tetap konsisten. Tanpa aturan pemilihan seperti ini, 2 sistem bisa memberi langkah berbeda walaupun fakta awalnya sama. Nanti saat kita menelusuri contoh aturan secara manual, Anda akan melihat conflict resolution ini bekerja dalam konteks yang lebih nyata. Sekarang kita coba penelusuran manual. Misalkan fakta awalnya adalah suhu 39 derajat, batuk benar, dan ruam salah. Bayangkan ada 3 aturan. R1 memanfaatkan demam tinggi dan batuk, R2 menggunakan hasil dari R1 untuk menarik kesimpulan lanjutan, dan R3 membutuhkan kondisi ruam. Karena R1 cocok, aturan itu dipilih lalu dieksekusi. Hasil eksekusinya menambahkan fakta baru ke working memory, misalnya indikasi infeksi saluran pernapasan. Masuk ke siklus kedua, sistem melakukan match lagi dengan fakta yang sekarang sudah bertambah. Fakta baru dari R1 membuat R2 menjadi cocok. R2 lalu dipilih dan dijalankan. Dari sini sistem menghasilkan kesimpulan yang lebih spesifik, yaitu indikasi ISPA. Pada siklus ketiga, sistem memeriksa lagi apakah masih ada aturan yang bisa aktif. Jika tidak ada fakta baru yang memenuhi aturan lain, proses berhenti. Sekarang kita bisa lihat dengan jelas kenapa R3 tidak pernah jalan. Bukan karena aturannya salah, tetapi karena syarat ruam sejak awal memang tidak terpenuhi. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa hasil sistem pakar sangat bergantung pada fakta awal, dan aturan mana yang benar-benar match pada setiap siklus. Salah satu kelebihan terbesar sistem pakar adalah konsistensi. Untuk fakta yang sama, sistem akan menelusuri aturan dengan cara yang sama pula. Keunggulan berikutnya adalah ketersediaan pengetahuan. Keahlian yang sudah dimasukkan ke sistem bisa dipakai kapan saja tanpa harus selalu menunggu pakar hadir. Sistem pakar juga unggul dalam explainability. Karena berbasis aturan, kita bisa menelusuri alasan di balik sebuah keputusan dengan lebih mudah. Tetapi ada batas yang perlu diingat. Sistem pakar sering tidak punya common sense seperti manusia, jadi ia kuat pada domain sempit tetapi kaku di luar aturan yang tersedia. Ada juga knowledge acquisition bottleneck. Mengambil pengetahuan dari pakar lalu mengubahnya menjadi aturan yang rapi ternyata memakan waktu dan tidak selalu mudah. Masalah lain muncul saat jumlah aturan sangat banyak. Pemeliharaan jadi sulit karena satu perubahan kecil bisa memengaruhi aturan lain. Jadi sistem pakar sangat bagus untuk masalah yang aturannya jelas dan pengetahuannya bisa diformalkan. Namun, ia kurang cocok untuk situasi yang sangat ambigu dan cepat berubah. Memahami dua sisi ini penting supaya kita tidak melihat sistem pakar sebagai solusi untuk semua jenis masalah. Penerapan sistem pakar sangat luas. Salah satu yang paling dikenal adalah diagnosis medis saat gejala dan temuan klinis dipetakan ke aturan untuk membantu penilaian awal. Di bidang hukum, sistem pakar bisa dipakai untuk konsultasi awal berbasis aturan dan ketentuan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Di perbankan, pendekatan serupa membantu penilaian kredit dengan memeriksa syarat, risiko, dan kelayakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam troubleshooting teknis, sistem pakar dapat memandu teknisi atau pengguna dari gejala menuju kemungkinan penyebab dan solusi.
Aplikasi seperti ini juga relevan untuk screening kesehatan, terutama ketika tenaga lapangan perlu panduan awal yang cepat dan konsisten. Tetapi kualitas sistem tetap bergantung pada kolaborasi dengan pakar domain. Tanpa pengetahuan pakar yang akurat, aturan yang dibangun bisa menyesatkan. Jadi nilai utama sistem pakar bukan hanya pada teknologinya, tetapi pada seberapa baik pengetahuan ahli diterjemahkan menjadi aturan yang dapat dipercaya. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang lebih konkret, yaitu sistem pakar untuk diagnosis gizi buruk pada balita. Dalam konteks ini, sistem menerima indikator antropometri seperti berat badan, tinggi badan, atau ukuran lain yang dipakai untuk menilai status gizi anak. Data itu penting karena keputusan dimulai dari fakta yang masuk. Artinya, sistem bergerak dari data menuju kesimpulan, bukan dari hipotesis menuju pembuktian. Karena itu, forward chaining sangat cocok dipakai pada kasus ini. Sistem mulai dari data pasien yang tersedia, lalu menelusuri aturan satu demi satu sampai menemukan indikasi yang relevan. Kalau ada kombinasi indikator tertentu yang memenuhi aturan, sistem dapat memberi dugaan kondisi gizi buruk atau tingkat risiko tertentu. Namun hasil itu tidak seharusnya diterima secara buta. Disinilah explanation facility menjadi penting agar tenaga kesehatan bisa melihat alasan di balik kesimpulan sistem. Ketika sistem bisa menunjukkan aturan mana yang aktif dan data apa yang memicunya, proses verifikasi menjadi jauh lebih mudah. Jadi pada studi kasus ini, kita melihat hubungan yang jelas antara data antropometri, forward chaining, dan kebutuhan akan penjelasan yang transparan. Sekarang kita bisa merangkum gambaran besarnya. Sistem pakar meniru penalaran pakar melalui 6 komponen utama yang bekerja bersama untuk mengolah pengetahuan dan menghasilkan kesimpulan. Dalam bentuk rule-based system, prosesnya berjalan lewat siklus match, select, dan execute. Pendekatan ini kuat untuk aturan yang jelas, tetapi tetap punya batas saat pengetahuan sulit diformalkan. Kita juga sudah melihat bahwa penerapannya luas, dari medis sampai troubleshooting, termasuk studi kasus gizi buruk pada balita yang menunjukkan pentingnya data dan penjelasan hasil. Setelah ini, kita akan bergerak ke topik berikutnya, yaitu pengenalan pola dan klasifikasi. Di sana, fokusnya bergeser dari aturan pakar ke cara sistem mengenali pola dari data. Kalau konsep di video ini sudah terasa jelas, Anda akan lebih mudah melihat perbedaan antara penalaran berbasis aturan dan pendekatan berbasis pembelajaran pola.